warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Tulus sewu niki barangkali sedikit kepengen berbincang-bincang di Kemenak atau bahkan di Basnas dan Badan Amil Zakat Nasional. Nah ini kami barangkali ingin mendengar di mana aslinya ini. Ya. Terus kemudian dulu pernah di Pondok MBI barangkali cerita. Alhamdulillah saya adalah asli dari kampung ataupun dusun Benggelung. Itu desanya Desa Nusa Mangir. Kemudian Nusa Mangir yang letaknya itu di sebelah selatan Kebarongan. Selatan Kebarongan. Jadi saya kalau nggak salah tuh masuk tahun 63 ya. Pokoknya saya tamat 68. 5 tahun saya. 5 tahun. Karena naik 2 kali dalam 1 tahun, tapi lupa tahunnya. 1 tahun itu naik 2 kali. Sehingga saya di madrasah sanawiyah 6 tahun Kebarongan, belum ada aliyah belum ada. Jadi sanawiyah 6 tahun, tapi naik 1 tahun itu 2 kali. Jadi saya tempuh dalam 5 tahun saya tamat di Kebarongan. Saya tamat tahun 68. Setelah tahun 68 saya melanjutkan kuliah di IAIN Jakarta. IAIN Jakarta. Nah di IAIN Jakarta itu ada dosen yang pernah mengetes saya. Hampir satu kelas itu dites, didikte ataupun suruh menulis Al-Fatihah. Al-Fatihah. Awal-awal. Pokoknya ada dosen yang itu pokoknya katanya ada. Nah, satu kelas yang menulis Fatihah benar itu hanya saya dari MBI dan satu lagi dari Madrasah Thalib di Sumatera Barat. Nah, semenjak itu saya boleh dikatakan didekati oleh dosen. Dosen itu saya dekat dengan dosen. Beberapa dosen itu istilahnya nentengi lah. Tahu ya nentengi ya? Ini mungkin setiap kalau nggak ada dosen, saya sering diajak oleh asisten. Kalau sekarang asisten dosen belum, masih diajak-ajak saja. Jadi kalau nggak ada kuliah, lulus, nggak ada kuliah, nggak ada, ayo ngikut saya. Ngikut suruh duduk, saya juga nggak tahu kemana. Duduk. Kalau suruh nulis, karena saya tulisan yang benar itu hanya 2 orang ya. Nah itu jadi kalau suruh nulis Arab di depan, dulu masih pakai papan tulis. Maka saya jadi asisten menulis itu. Jadi saya. Nah semenjak itu menulis Arabnya Pak. Menulis Arabnya. Dosennya siapa Pak itu? Dosennya ada Pak Zakaria Mustafa namanya. Zakaria Mustafa. Nah semenjak itu saya setelah selesai sarjana muda, dulu ada sarjana muda, maka saya diangkat menjadi asisten dosen. Asisten dosen saya ngajar fikih dan tarikh tasrif. Saya pelajaran MBI dari seorang ngajar fikih dengan tarikh tasrif itu. Kemudian kalau di jurusan umum saya mengajar agama. Agama yaitu yang karangan Pak Harun Nasution ya, yang agama ditinjau dari berbagai aspek. Jadi itu yang kalau di Jakarta itu dulu sudah di tarbiyah itu sudah ada jurusan. Ada jurusan bahasa Arab, jurusan ilmu agama, jurusan pedagogik, jurusan bahasa Inggris, jurusan bahasa Indonesia. Saya ngajar di jurusan bahasa Arab dan ilmu agama, saya ngajar fikih dengan tarikh tasrif. Tapi kalau di jurusan umum saya ngajar agama. Ngajarnya itu pun sudah PNS? Belum. Belum. Masih kuliah, masih sarjana muda. Belum PNS. Jadi saya sudah diajak, asisten dosen, belum PNS. Kemudian setelah selesai sarjana muda, maka saya itu dulu belum ada pengangkatan, kayak masih tertutup ya. Saya diusulkan dengan Nur Kholis Majid. Kenal Nur Kholis Majid? Cak Nur almarhum ketua PBHMI dan orang yang pintar lah.
dan bahasa Arab, Inggris, Belanda dia menguasai. Nah, setelah beliau tamat duluan Fakultas Adab. Ya. Jadi saya angkatan dulu sama Di atas dia, tapi atas. mau diangkat menjadi dosen sama-sama. Sama-sama. Beliau mengganti pensiun dekan Fakultas Adab, saya mengganti pensiun Fakultas Tarbiyah. Diusulkanlah ke BKN atau BKN ya, itu sudah Badan Kepegawaian. Sudah tapi lama kok nggak keluar SK-nya. Nah, saya kan pengen cepat itu udah. Kebetulan di Kementerian Agama, dulu Kementerian Agama, ada penerimaan pegawai baru karena ada unit namanya Badan Litbang Agama. Nah, saya oleh teman akrab itu diminta berkasnya, masih punya berkas nggak yang kemarin masih dibawalah oleh teman saya. Nggak lama, nggak ada 3 bulan dipanggil. Enggak, bukan dipanggil, keluar SK. Keluar SK pegawai tanpa ujian, tanpa tes macam. Keluar SK. Dulu masih muda. Masih muda. Itulah jadi saya diangkat menjadi pegawai negeri PNS di tahun 70, bukan 76. Oh, 76. Tahun 76 saya sudah PNS itu. Tapi oleh rektornya ya kena semprot juga. Kan saudara sudah diusulkan menjadi PNS dosen. Tapi saya katakan, Pak, karena sudah 6 bulan itu nggak keluar SK-nya, ada ini. Ya, tapi saudara tetap ngajar. Saya masih tetap ngajar. Jadi double ya, lengkap. Jadi saya selain PNS, kemudian saya juga masih mengajar 1 hari di agama. Setelah di Badan Litbang Agama, kemudian teman kira-kira ya sudah hampir 8 tahun. Teman saya sesprinya Pak Munawir Sazali, Menteri Agama waktu itu, mau tugas belajar ke luar negeri, ke Amerika, suruh cari pengganti. Nah, karena sesprinya namanya Pak Ato Muzhar, pernah jadi rektor di Jogja. Nah, Muzhar itu teman saat lulus bareng di Nah, karena Jakarta, karena dia mau ini menyebut nama saya ke Menteri Agama, Pak Munawir. Ya coba sudah. Akhirnya tahun 90 berapa itu? Tahun 86 saya itu jadi sespri Pak Munawir Sazali. Sekretaris pribadi ya, atau sekretaris menteri. Bukan sekjen ya. Bukan segmen. Segmen dengan sekjen. Sekjen itu sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Saya sekretarisnya Menteri Agama. Dari 86 sampai periode Pak Munawir 2 periode sampai berapa itu? Sampai 93 ya Pak Munawir. 93. Kemudian dilanjutkan saya sesprinya Pak Tarmizi Tahir. Itu setelah tapi saya punya jabatan itu, segmen itu bukan struktural. Segmen itu bukan struktural. Saya strukturalnya itu adalah belum itu adalah waktu saya segmen itu saya kepala subdit Madrasah Ibtidaiyah. Nah, setelah Pak Tarmizi ngangkat saya menjadi staf di Jeddah, 3 tahun di Jeddah. Jadi setelah tahun 94 saya. Tahun 94 saya ditugaskan di Jeddah 3 tahun. Nah, setelah dari Jeddah saya menjadi diangkat, ditarik lagi jadi direktur haji. Jadi direktur haji tahun 96. 96 saya diangkat direktur pembinaan haji. Kemudian 2 tahun kemudian ditukar menjadi rolling, saya menjadi direktur penyelenggara. Bedanya apa? Pembinaan itu ngurus petugas. Kalau dulu direktur pembinaan itu tentang pembinaan jamaah, kemudian petugas haji itu. Ya. Kalau penyelenggaraan yang menyelenggarakan tadi satu. Dari dulu haji itu direktorat pembinaan dan direktorat penyelenggaraan. Saya pernah di dua-duanya. Pertama di direktorat pembinaan yang tahun
98 2001 nggih. Nah, setelah Menteri Agama itu Pak Tolha Hasan, Iya. itu Pak Tolha Hasan Pak. ingin bahwa persoalan zakat dan wakaf di Indonesia itu supaya tertibkan, dimajukan. Cita-cita Pak istilahnya dimajukan. Istilah Pak Tolha itu bahwa bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia itu lebih maju dan diurus oleh pemerintah. Oleh pemerintah itu. Nah, akhirnya Pak Tolha Hasan itu membentuk direktorat baru. Itu namanya Direktorat Zakat dan Wakaf. Bukan Nah, Ziswaf. Ini zakat dan wakaf. Ya, Direktorat Zakat dan Wakaf di Bimas Islam. Ya, ini kemudian ke tahun berapa 2001. 2001 itu. Nah, yang ditunjuk menjadi direktur pertama ya saya. Jadi tapi itu undang-undang nomor 238 undang-undang 99 sudah. Zakat sudah. Zakat sudah ada undang-undangnya, tapi pelaksanaannya belum. Jadi karena undang-undang zakat itu 99. 99. Nah, makanya dalam rangka pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang tadi, makanya Pak Tolha Menteri Agama itu membentuklah Direktorat Zakat supaya terurus dengan baik. Berarti waktu itu undang-undang dibentuk bukan karena ada direktorat ya? Belum yang ada. mempelopori sih tadi. Yang dulu itu adalah undang-undang itu adalah waktu zaman Presidennya Pak Habibie. Nah, umat Islam itu pengen bahwa zakat dan wakaf itu dikelola dengan baik, perlu ada undang-undangnya. Walaupun waktu itu dikejar ada kementerian. Belum, makanya dikejar umat Islam itu tadi bahwa mumpung ini presidennya itu Pak Habibie yang punya perhatian, maka dikejarlah lahirlah undang-undang zaman Pak Habibie. Nah, tapi untuk operasionalnya tadi karena Kementerian Agama belum ada yang ngurus secara ini, baru Pak Tolha Hasan zaman Pak Gus Dur, presidennya. Nah, sehingga direktur itu sayalah diangkat menjadi direktur zakat dan wakaf pertama yang belum ada staf sama sekali. Saya hampir 10 bulan tidak punya staf, sehingga saya tugasnya adalah pertama adalah saya minta dana ke Pak Menteri Agama dibiayai, saya membawa ulama-ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari IJMI, kemudian dari Ormas Islam, saya mungkin ada 10 lebih saya bawa kunjungan ke luar negeri untuk mempelajari bagaimana zakat dan wakaf, dari ke Malaysia, ke Qatar, ke Kuwait, kemudian ke termasuk tokoh lembaga zakat yang di luar juga. Ya, kita berkunjung itu. Jadi ke Malaysia, kemudian ke Qatar, kemudian ke Kuwait, kemudian ke Mesir, terakhir ke Arab Saudi sambil umroh. Saya membawa termasuk Pak Ma'ruf Amin itu saya dulu karena dari unsur MUI-nya saya mengajak Pak itu. Ada unsur Muhammadiyah, ada IJMI-nya dulu, lupa saya IJMI Pak. Karena IJMI termasuk mempelopori zakat. Nah, ya tadi saya. Nah, setelah pulang dari kunjungan itu, saya masih sendirian, belum ada staf itu. Saya itu Direktorat Zakat Wakaf itu dibiayai dengan dana kementerian itu menyelenggarakan seminar-seminar. Jadi seminar-seminar potensi. Ya, ini seminar-seminar tentang bagaimana pengelolaan zakat dan wakaf Indonesia, kemudian melahirkanlah undang-undang wakaf. Ya, supaya lengkap, jadi ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf. Nah, setelah itu maka tahun 2006 berapa ya? 2004 ya, undang-undang wakaf. Nah, dengan dua undang-undang ini, maka Direktorat Zakat dan Wakaf itu mulai tadi menertibkan tadi adanya Badan Amil. Dulu Badan Amil Zakat Nasional, ada Badan Amil Zakat Daerah Basda. Kemudian ada Lembaga Zakat
swasta, Iya, las swasta. itu. Jadi di situ sesuai dengan undang-undang, mengamanatkan undang-undang. Jadi baru terlaksana. Jadi Basnas, Basda, Las ya. Ya ada itu. Kemudian Terus nah, jadi awalnya dulu adalah direktur kepala Basnas itu adalah Pak Ahmad Subianto. Ahmad Jadi Subianto. tadinya kita itu ingin bahwa karena pengalaman saya waktu berkunjung ke luar negeri itu adalah pada umumnya badan wakaf dan badan zakat itu Jadi satu dulu. bukan pimpinannya adalah mantan menteri keuangan. Saya mengusulkan kepada Pak Tolha itu supaya juga yang mengelola zakat Indonesia itu mantan menteri keuangan. Itu karena berarti karena studi banding Studi kedua, banding itu kedua tadi ada opsi tadi mantan karena menteri keuangan. pengalaman luar negeri itu tadi kepala zakat atau apa pengelola apa namanya istilah yang pengurus zakat itu adalah sana walaupun bukan namanya Basnas ya tapi yang badan zakat dan wakaf badan zakat khususnya di luar negeri itu pada umumnya adalah mantan menteri keuangan sehingga saya mengusulkan itu. Nah, tetapi Pak Menteri Tolha itu pertama adalah menghubungi Pak Mar'i, beliau tidak bersedia, tapi menunjuk orang kepercayaan Pak Mar'i itu, itulah ditunjuk Pak Ahmad Subianto. Saya pertama saya sekjennya karena saya direktur zakat dan wakaf, menjadi diangkat menjadi sekjen 2002 ya. Nah, itulah berkembang. Nah setelah itu apa namanya kita tatalah sambil nata pelaksanaan operasional zakat, kemudian wakaf, kemudian lahirlah selain Badan Wakaf Indonesia BWI. Nah sudah lengkap dari segi itu ya, dari segi organisasi ya, ada Basnas, ada BWI. Kemudian diganti Pak Didin. Pak Didin itu sekjennya itu saya menjadi sekjen Dewan Pengawasnya. Pak Bianto ketua Dewan Pengawas. Zaman Pak Didin, zaman periode Pak Didin, Pak Bianto menjadi pengawas, Dewan Pengawas. Saya sekjen Dewan Pengawas. Nah setelah itu baru dilaksanakan untuk mengganti yang sesuai dengan ini, mengganti Pak Didin. Saya masih mencari orang yang bersedia yang mantan menteri keuangan. Tetap opsinya opsi seperti saya katakan. Makanya waktu itu adalah ketemulah Pak Bambang dan bersedia. Sebenarnya tadinya sudah mau lebih awal lagi, tapi tahu-taunya diangkat menjadi menteri pendidikan. Nah, jadi tapi setelah Pak SBY. Setelah itu baru setelah tidak menjadi menteri kita hubungi lagi dan mulai itulah ada komisi apa karena Pak Bambang nggak bersedia, Pak Didin panjang lagi, panjang lagi, jadi diperpanjang. Iya, kemudian setelah itu baru Pak Bambang itu isinya apa namanya? Ketua. Komisionernya barulah dengan itu komisionernya itu. Jadi komisionernya. Nah, semenjak itu saya sudah pensiun saya. Saya tidak ini. Tercatat 2015 ya. Apanya? Sampai terakhir menjadi pengurus Basnas. Ya, sekitar itu lah. Nah, setelah komisioner itu saya sudah enggak. Kemudian ini Pak, di MWI ini kalau ya ini mungkin juga teman-teman alumni, tentang alumni MWI ini bagaimana Pak? Ya saya sebenarnya kalau di MWI awalnya saya orang kampung ya yang apa namanya ya hidup di kampung, perjalanan dari sawah saya itu ya. Saya di MWI itu dulu tidak begitu banyak catatan, hanya karena mungkin saya tercatat itu ya alhamdulillah saya itu setiap kenaikan itu saya adalah nilai tertinggi. Sampai terakhir kelas 6 itu saya juga termasuk
apa istilahnya? Tapi dulu belajarnya 5 tahun ya. Iya, iya, saya Setiap hari juga, apa Jumat juga libur seperti dulu Jumat libur. sekarang masih loh. Masih libur ya, Minggu masuk. Jadi saya sampai saya di kampung itu ya kerja ada pelihara apa ngangon bebek pernah, ngangon gitu ya. kambing pernah, ngangon kerbau pernah, yang bantu apa saya sudah anak Keluarga. yatim, bantu keluarga lah, kerja di sawah. Jadi tugas malah dulu tugas utamanya itu sebenarnya saya bantu keluarga. Sekolah itu tugas bukan utama, apa sambilan itu sebenarnya. Sambilan. Tapi yang benar saya itu apa ya mulai dikenalnya Tapi dulu di Kebarongan itu karena saya apa namanya setiap kenaikan itu saya nilainya tinggi terus. nilai. Di ranking 1 terus. Ya, itu yang mungkin itu. Nah, karena punya cita-cita tinggi, Pak. Cita-cita dulu. Oh, jadi yang Ya, saya dulu cita-citanya itu pokoknya jadi pegawai yang Oh, dapat duit. Karena gitu. saya dari kampung itu orang bapak saya itu berubah. tidak punya apa, ya nggak punya modal apa-apa. Oh. Bapak saya itu dulu hanya polisi apa di kampung apa namanya pegawai di kelurahan aja. Jadi saya pengennya cari ini Sesuatu yang bisa yang berubah. ya berubah itu dari tahun 76 itu saya di kampung. Untuk motivasi Pak, untuk alumni, termasuk untuk pelajar, santri yang sekarang masih di Kebarongan barangkali Pak Tulus, karena pengalamannya cukup banyak. Mungkin nanti Saya sebenarnya ini ya, mungkin hanya tapi kalau saya semangat. takdir semangat untuk ya belajar ya belajar yang cuma nggak ada modalnya ya, nggak ada modal buku, nggak ada apa aja, tapi punya keyakinan keyakinan bahwa saya bisa. tapi tetap pertolongan Allah. Tadinya saya setelah sarjana muda dulu, waktu sarjana muda itu saya sudah cita-citanya pulang kampung. Pulang kampung itu saya pengennya adalah mau jadi lurah. Nah, jadi karena zaman dulu kan aslinya pengen di kampung ya. Ya, Karena karena bisa ke Jakarta ya. bukan setelah di Jakarta, setelah sarjana muda, Sarjana saya muda, itu ya. udah saya mau mencoba pengen apa namanya, ya pengen punya uang lah. Ya, itu dulu lurah di kampung saya di Nusa Mangere itu kan dari zaman Belanda nggak ada pilihan nggak apa. Saya pengen saya akan pilih jadi lurah. lurah. Tentunya Kenapa Pak? Karena lurah itu selain gajinya banyak atau karena ya ada di kampung itu menariknya itu lurah itu punya gaji sawah 10 bau. Dulu Ya, berapa hektar ya? Sekitar 8 hektar lah. Kemudian di kampung saya itu nggak ada gerakan apa-apa, saya pengen menggerakkan bagaimana maunya pertanian yang baik gitu ya. Bagaimana saya cita-citanya dulu bagaimana kalau di kampung itu masing-masing orang itu nanam pisang yang dulu kan orang kampung nanam pisang asal kan. Saya pengen bawa pisang kepok atau pisang Ambon atau pisang Raja kita gerakan. Gerakan. Jadi ada sisi kesungguhan. Iya, saya pengen bawa gerakan ekonomi di kampung itu ini. Ya, kalau maunya tadi pisang atau nanam apa buah juga buah yang menghasilkan tadi jangan gitu. Dulu di kampung saya itu yang punya buah jeruk itu tuh hanya Pak Kiai, kemudian 3 orang aja satu gerombolan yang punya buah yang bermanfaat tadi. Yang lain kan paling apa buah apa yang punya Pak Kiai, tuan tanah gitu ya. Iya. Atau pejabat gitu ya. Kan ya punya pejabat. Pokoknya Kiai dengan itu yang punya jeruk. Itu aja jeruk tahu. Saya juga heran. Kok begini, kok yang lain kenapa nggak nanam sih? Saya pengen awal itu jadi, nanam pisang, ya. nanam pisang yang sekali nanam enggak itu, yang kedua adalah nanam buah yang bermanfaat, yang selain manfaat untuk lingkungan. Bukan, selain itu bisa menghasilkan ekonomi maju dari nilai plusnya. meningkatkan maju. Itu saya tahu-taunya pamitan ke pimpinan. Kenapa? Itu sudah PNS, Pak. Belum. Kepengen sarjana. Belum. Baru tamat sarjana muda. Baru tamat sarjana muda. Ya, belum ke
belum ke melanjutkan ke dulu kan sana kemudian ke apa ke S1. doktoral dulu. Doktoral. Nah, jadi setelah BA dulu, BA itu apa ini pulang kampung, bangun kampung saya. Jadi saya dulu adalah Cita-citanya bangun kampung, bukan hanya bangun itu adalah selain pendidikan, ekonomi perkampungan tadi. Jadi saya nanam pisang, nanam buah yang nilai ekonominya tinggi. Itu ekonomis. jadi kalau buah kan buah salam, buah apa dulu yang kadonya kampung nggak ada ini. Asal nggak asal nggak ada itu. Loh, saya punya. Nah setelah pamitan, jangan saudara sudah saya daftarkan untuk menjadi asisten. Oh, itu Begitu. sebelum jadi asisten. Iya sudah saya daftarkan dan saya kira sudah Punya ada potensi. sudah ada kayak kalau banyak persoalan uang, saya kira di kantor sana itu sudah ada gaji kalau rupanya saya sudah daftar sudah disiapkan tempat. Iya jadi di samping saya menjadi belum pegawai negeri tapi saya sudah menjadi kepala bagian apa namanya akademis Fakultas Tarbiyah. Oh, Belum pegawai, iya. belum pegawai negeri tapi saya sudah menjadi kepala bagian di Fakultas Tarbiyah. Karena tadi ada prestasi menarik lebih Saya tadi menulis ini kemudian sudah dilatih itu untuk diajak oleh dosen itu. Jadi jangan untuk santri itu jangan merasa bisa menulis Arab, jangan dikira nggak ada manfaat. Oh, ada manfaatnya. Ilmu tahaji itu Haji itu. yang benar. Nah, jadi saya mau tahun setelah sarjana muda itu karena tadi pamitan punya cita-cita ingin bangun kampung, saya ingin mengganti lurah biar ada pilihan. Itu kan nggak ada pilihan. Saya ingin mendobrak di kampung saya, tapi takdir lain bahwa sudah. Nah, sehingga saya terus melanjutkan kuliah, daftar di doktoral namanya doktoral sambil saya menjadi kepala bagian pengajaran kepala bagian pengajaran Fakultas Tarbiyah. Belum pegawai negeri, masih honorer. Jadi saya dapat honor dari situ dan dapat honor dari asisten. Dan saya mulai. Nah setelah tamat tadi sarjana tahun 75 saya tamat sarjana. Kemudian oleh rektornya Pak Harun Nasution saya diusulkan bersama dengan Nurholis Majid mengganti dekan yang pensiun, mengganti pegawai. Kalau pengangkatan waktu belum ada, Pak Nurholis mengganti dekan adab, Pak Bustomi Abdul Ghani, saya mengganti dekan tarbiyah Pak Ansor Suryo Hardiputro. Jadi Nurholis tarbiyah. Kalau Nurholis itu mengganti dekannya waktu itu pensiun Pak Profesor Dr. Abdul Ghani, Bustami Abdul Ghani. Saya mengganti bukan profesor, adalah Mister Suryo Hadiputro. Setelah sarjana muda itu, Sarjana lengkap. Oh lengkap sudah. Sudah lengkap diusulkan menjadi dosen tetap. Tapi tadi karena dosen sudah ke PKN nggak keluar, saya pengennya lebih cepat. Ada lowongan di Litbang, saya bekerja di Litbang. Itu kira-kira itu. Ya, ya. Jadi tadi ini ya motivasi buat santri kalau dari pelajaran MBA manjada wajada ya. Iya itu pokoknya. Tapi selain itu apa namanya? Bukan. Ya selain berdoa bahwa puasa takdir Allah ya. Saya percaya betul Pak. Tapi kata Allah bahwa saya itu termasuk disiplin, tidak pernah terlambat dan tidak pernah tidak masuk sama Allah. Sampai di IAIN, alhamdulillah Allah juga memberikan kunci kedisiplinan. Ya saya orang yang disiplin. Sampai pegawai pun saya tidak pernah terlambat. Saya tidak pernah banyak masuk jam 8, saya datang jam 9 tidak pernah. Kurang dari jam 8 saya sudah ada. Saya kalau masuk kantor itu jam 8, saya jam 8 kurang 10 menit saya sudah. Ini etos kerja nih. Nah, itu apa namanya? Pokoknya dari etos kerja dari sekolah
di Kebarongan saya nggak pernah absen, nggak pernah harop, itu kan ada namanya harop ya. Yang santri rajin lah ya. Bukan disiplin. Disiplin. Saya Disiplin. datang Disiplin. nggak punya jam saya. Pokoknya matahari nongol saya berangkat. Nggak tahu jam Dulu berapa. nggak pakai jam. Nggak pakai Dulu saya. nggak pakai jam. Sekolah juga. Ya pakai Ada sekolah. mesinnya. Tapi kan di kampung nggak punya jam saya. Oh, iya. Orang tua juga ataupun orang nggak punya. Pokoknya begitu matahari nongol saya berangkat. Alhamdulillah ya. Saya adalah menempati sesuai dengan sifat Nabi saya pakai. Sidik, Harus ya. fatonah, Berusaha. alhamdulillah saya apabila berjanji sama sekarang Harus. alhamdulillah saya tepati. Betul. Kalau banyak Ya, ya. pas ada kebetulan ada halangan saya Harus ada bapak anukan bahwa mohon maaf ini keadaannya. Ya. Kalau Itu yang sampai sampaikan kalau berjanji saya tepati. kebetulan kaitannya dengan Basnas nih Pak, Basnas yang Bapak termasuk pendiri Basnas dan bahkan yang mempelopori awal-awal Basnas. Ini ada barangkali nanti pimpinan Basnas atau juga di daerah pesan ada mungkin. Kalau dulu konsep saya Pak Basnas atau Basnas itu dulu Bagaimana konsep awal? Setelah Basnas dan Basda itu bentuk, ide saya waktu itu kita akan bantu tenaga masing-masing di Basda itu berapa orang waktu itu ya, rencana 2 atau 3 ya. Dari pusat ya. Pegawai negeri. Pegawai. Jadi saya bantu supaya pengusaha itu tidak mengambil dari hak dari bagiannya, hak amil itu. Jadi ada 2 orang atau 4 ya, lupa saya. Tapi bahwa masing-masing Basda itu harus kita bantu pegawai negeri. Itu. Nah, Pembantuan ya. perbantuan dari pemerintah dibantu pegawai agar pengelolaannya maksimal. Selain pengelolaannya maksimal, tidak mengambil haknya Hak amil. Dari dana zakat itu. Nah, jadi saya tapi waktu itu belum istilahnya belum pimpinan seperti sekarang ya, konsepnya ya. Belum. Pokoknya bahwa Basda itu dengan Basnas itu adanya itu adalah ada dibantu dari pegawai negeri. Itu konsep saya. Kemudian pegawai negeri waktu itu kalau tidak salah 2 atau 3 masih main Basda. Kalau yang di Basnas 4 atau 5 paling. Nah, saya lapor kepada Menteri Agama waktu itu adalah Pak Suni. Itu Menteri Agama itu saya katakan bahwa perlu dibantu dari konsep saya Basda dibantu dari supaya tidak mengambil supaya dana zakat itu untuk mustahik aja sebenarnya. Walaupun amil itu menjadi mustahik seperti itu. Nah, apa konsep saya dibantu menjadi pegawai negeri, dibantu pegawai negeri. Hingga saya mengusulkan, saya nulis surat sendiri, bukan konsep surat untuk ke Menpan. Waktu itu Pak Menpan saya bawa sendiri dan saya telepon ke ke ajudan ke Sesprinya Menteri Menpan, tolong laporkan ke Bapak, saya tulus ya, mantan Direktur Haji sekarang Direktur saya melapor ke Bapak, tolong sampaikan nanti dilaporkan, diterima, iya diterima. Hari berikutnya saya diterima oleh Menpan, bawa surat itu intinya tadi mohon Kementerian Agama itu dibantu CPNS ya untuk yang peruntukannya untuk Basnas. Kriterianya setelah saya lapor. Tapi waktu itu sudah sempat pengangkatan PNS. Sudah. Nah, kemudian beliau setuju, saya mempersiapkan orangnya. Jadi mempersiapkan orangnya. Sebelum itu adalah kita latih dulu. Kita latih sebenarnya. Saya latih itu supaya nanti menjadi paham zakat itu yang sudah diangkat, paham zakat ya. Saya datangkan itu
yang penceramah itu dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei. Ya, Ya, training. Sebelum diklat biasa, saya ada prajabatan sesuai dengan ini. Sebelum oleh pemerintah, saya sendiri menyelenggarakan. Nah, tapi ini pengganti saya tidak melanjutkan itu. Banyak pegawai yang diperlukan ditarik lagi. Badan Amil Zakat daerah dan nasional waktu masih daerah itu tadi pertama adalah dibantu tenaga negeri, kemudian dan saya datangkan pengelola dari luar negeri dari Malaysia yang sudah berpengalaman. Singapura, kalau di Malaysia begitu, artinya pengelolanya sudah baik. Jadi dan sana profesional. Sana itu gaji ya seni Basnas itu lebih tinggi dari pegawai negeri. Tapi memang mengambil bagiannya. Ambil. Iya, bagiannya sudah cukup karena kesadaran zakatnya sudah tinggi. Tapi ada pegawai negeri yang diperbantukan? Enggak ada. Cuma saya hanya pemikiran saya sendiri. Biar maksimal dulu. Dan baru nanti kalau sudah running sudah besar, silakan. Tapi awal supaya tidak mengambil bagian dan orang mau bekerja di situ. Nah, kalau orang nggak dapat apa mau orang kerja bakti. Iya. Kan mesti ada itu kan. Jadi ada kekuatan. Jadi ada kekuatan. Jadi yang mengelola itu memang pegawai negeri itu. Dan tidak tergoda untuk menggunakan orang lain. Ya sudah ada punya hak. Walaupun haknya sedikit. Kan tidak menurut saya kalau belum banyak kan berapa sih 1/8 dari itu kan berapa? Jadi sebut saya harus dibantu masing-masing Basda itu 3 atau 4 saya lupa saya. Kalau di prakteknya sekarang tidak banyak, ya ada sudah ditarik zaman dan itu ini kemudian juga tidak dilanjutkan oleh pengganti saya. Setelah ini training saya ini tadi. Baru training yang pemerintah prajab. Nah, dalam prajab setelah itu adalah masing-masing satu orang di Basda saya ambil satu untuk training ke luar, ke Malaysia dan ke Kuwait. Nah, jadi tapi yang bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Jadi dulu yang bisa bahasa Inggris. Dan dananya sudah kita siapkan kunjungan ke Malaysia dan ke Kuwait karena Kuwait termasuk bahwa itu ide saya tidak dilaksanakan oleh pengganti saya bahwa ketua Basda daerah dan bahasa ini tentunya adalah tadi menguasai bahasa Arab atau bahasa Inggris karena mau saya trainingkan 10 hari di luar negeri. Kalau nggak Qatar dan Kuwait. Kalau yang biasa yang bahasa Indonesia cukup di Malaysia. Tapi yang bahasa Inggris Qatar dan Kuwait itu sudah siapkan 30 orang. Dulu kan kabupaten 30 berapa? 34 waktu sama saya. Sekarang berapa? Kabupaten 300 lebih 400. Enggak se-Indonesia? Se-Indonesia provinsi mungkin Pak. Provinsi ya? Provinsi yang 34 ya. Kalau kabupaten 400 lebih Pak, 500. Iya. Kabupaten lebih banyak, 584 atau berapa. Iya, tapi kalau yang provinsi provinsi dulu. Tapi ide saya tadi setelah dibantu bahasa daerah ya sudah mulai melaksanakan, terus saya trainingkan. Basnas model polanya pimpinan. Nah sekarang pimpinan Basnas, komisioner termasuk di kabupaten, provinsi dan kabupaten. Pak terus melihat perkembangan Basnas sekarang. Ya sekarang sudah bagus ya dan itu mungkin juga dari pemerintah ada bantuan. Sekarang APBD bentuknya tidak dibantukan PNS tapi APBD memang yang APBD atau APBN tapi memang tidak semua sama dan mungkin
dari pengelolaan itu kan hak ambil kan ada kan memang Iya, sesuai ketentuan ada, itu mungkin juga sudah bisa mau Ya, menambah. sebagian Jadi saya kira sudah bisa. jalan, sudah baik. Tanggapan Pak Tulus melihat sejarah dulu dengan Basnas perkembangan sekarang bagaimana? Ya memang saya tadi adalah tentuan pegang itu kalau belum pengelolanya belum bisa jalan. Ya, Sekarang kan sudah bisa jalan kan, ya. sudah Ya, bisa ya. jalan ya itulah cita-cita saya adalah adalah bisa jalan tadi dengan bantuan pemerintah. Sekarang bantuannya kan APBD, APBN. Ya, itu Sudah dalam bentuk Oh, iya. operasional yang karena saya melihat bahwa di Malaysia itu badan ya sana apa namanya yang zakat itu sudah bisa mengurus sendiri. dengan hak seper-8 itu sudah bisa untuk cukup besar untuk operasional tadi. operasional gaji dan Iya. lain Bahkan tadi sudah bisa menyewa gedung di sana. Iya. Rata-rata kata informasinya gedung sendiri. Gedung sendiri sudah. Tapi itu di model tiap daerah itu juga ada sendiri ya. Di Malaysia di ada perwakilan Iya. kayak di Iya kayak di Indonesia. sana kan ya berapa. Jadi memang sudah. Ya makanya dulu tadi ada training dan ada saya training ke sana itu. Tapi sekarang sudah bisa. Ya itu intinya adalah yaitu bisa mengelola, mampu mengelola. Bahwa sekarang dengan cara lain sudah ada bantuan ini dan lebih itu. Kalau dulu kan siapa yang mau kerja bakti kan gimana kan masa dulu kerja bakti istilahnya ya pokoknya kerja bakti tapi memang ini sejarah Basnas itu di catatan ada, di catatan negara pasti ada ya. Itu enggak ada itu ya, mungkin ya sama itu Basnas yang sendiri. Tapi langkah yang apa namanya dulu ada staf saya yang mau menulis nggak tahu apa sekarang sekretaris sekretaris Bimas Islam Pak mungkin nggak bisa ngomong apa ditulis nggak sejarah itu. Tapi ya saya pelaku jadi dan waktu pelantikan saya oleh Pak Tol Hasan bahwa pelantikan hari ini saya masih ingat bahwa agak berbeda dengan yang lain karena apa Kementerian Agama sekarang adalah mempunyai unit baru yaitu unit pertama adalah unit informasi. Dulu pengennya Pak Tol itu pusat apa? Dulu adalah semua perpustakaan UIN di dunia itu tersambung di pusat informasi negara di Kementerian Agama pusat apa satu ya itulah yang kedua adalah tentang pengelolaan zakat dan wakaf Indonesia agar sesuai seperti perkembangan di luar negeri itu. Itulah saya tunjuk saudara Tulus. Saya disebutkan kalau ada rekamannya masih ada bahwa dalam itu. Jadi memang Pak Tolah ingin pengelolaan zakat memang sebenarnya dari Pak Tolah zakat Indonesia. Tapi sebelumnya memang sudah ada undang-undangnya, tapi baru undang-undang zakat tahun 99 waktu presidennya Habibie ingin Indonesia itu mempunyai undang-undang, mumpung presidennya itu maka dikejar. Jadi makanya walaupun seperti katakan bahwa banyak kelemahannya orang DPR mengakui karena belum agak terburu-buru supaya mumpung presidennya kan presidennya itu Pak Habibie dan ya setelah perubahan pengaruh politik juga tetap bagiannya tidak terpisahkan. Bahasa Jawanya trukah. Saya yang trukah. Tapi gambaran kedepannya itu ya karena tadi Pak Tolhah Menteri Agama itu pengen Indonesia itu persoalan zakat dan wakaf itu aja. Diangkatlah saya menjadi direktur zakat dan wakaf yang pertama. Ya, alhamdulillah. Ya Pak, terima kasih. Pelajaran banyak hal. Nanti insya Allah menjadi catatan untuk pimpinan Basnas yang lain. Waktu itu enggak Pak Tulus jadi ketua Basnas?
Nah, orang saya yang punya dia harus menteri keuangan. Oh gitu ya. Menteri keuangan. Jadi saya yang menyampaikan ke Pak Tolkal. Oh, gitu. Itu harus menteri keuangan Harus, karena ya. mengelola. Oh iya ya, Baik. setuju. Iya, iya. Terus beliau itu langsung kontak dengan Pak Mardi. Tapi Pak Mardinya tidak bersedia, tapi menunjuk orang. Diangkatlah. Nah, saya selaku direktur zakat secara organisasi menjadi sekjennya. Nah, tapi ex officio. Nah, karena beliau juga direktur dirut Taspen, ya, kan juga sibuk, mengangkatlah suatu badan. Ya, tim itu termasuk itulah Bu Emi pertama kali. Kita menyiapkan di Sasana Amal Bakti. Tadi yang Indonesia, saya Sasana Amal Bakti. Setelah itu terus saya menyiapkan rumah dinas Dirjen, saya sulap tadi yang di Kebon Siri. Bukan Kebon Siri. Yang dulu pakai kantor Basnas di Kebon Siri kan. Itu zaman Pak Didin. Tapi di Sasana ada unit kayak counter. Alhamdulillah Pak, insya Allah banyak pelajaran. Ya. Terima kasih ini saya mendapat kesempatan. Apa pesan taksi atau apa? Nanti insya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.